Kok bisa? Kok bisa Motorola bikin HP ginian? Udah nggak waras? Apa gimana sih? Mana pas launching dibanding-bandingin lagi sama HP Xiaomi? Masa iya Xiaomi harus bikin HP flagship seharga 4 jutaan cuma buat nyaingin HP barunya Motorola ini? Selamat pagi Indonesia dan selamat datang di Durma Tekno dengan gua Arif. Ya, bener banget. Kali ini kita bakalan ngebahas HP barunya Motorola yang speknya flagship, tapi bandrol harganya gua rasa cuma separuh dari harga yang seharusnya. So langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan updatean terbaru di industri teknologi berikutnya. Dan kalau udah, let's get started. Sebenarnya video ini udah agak telat ya. Bukan karena apa-apa sih, tapi jujur aja, gua kemarin beberapa hari kebelakang rada nggak enak badan. Jadi fokus aja buat recovery dan jadinya agak telat buat ngikutin updatean terbaru. Tapi seperti kata pepatah ya kan, lebih baik telat daripada enggak sama sekali. So langsung aja kita mulai videonya. Nah, HP barunya Motorola ini namanya adalah Motorola Edge S dan dirilis resmi di Tiongkok tanggal 26 Januari 2021 kemarin, yang otomatis menjadikannya sebagai HP dengan SoC Snapdragon 870 pertama di dunia. Gua nggak tahu kenapa sih, kali ini Motorola bener-bener gercep banget. Biasanya mereka baru akan ngeluncurin HP dengan spek kayak gini tuh pas belakangan, pas SoC-nya udah mau basi. Tapi kali ini enggak loh. Jadi gue kasih jempol 5 buat Motorola. Sebelum masuk ke spek teknisnya, kita samain dulu perspektif kita. Kalau misalkan si Motorola Edge S ini, kastanya bakalan lebih enak ditempatkan di kasta flagship killer. Satu, karena speknya nggak top notch di semua sektornya. Kedua, karena kalau misalkan kita bilang ini adalah flagship murni, ini bahkan harganya nggak seperti HP flagship yang bisa sampai puluhan juta. Jujur aja gue jadi keinget dengan Pocophone F1 dulu. Ini mirip banget fenomenanya. Nah, kalau perspektifnya udah sama, yuk kita mulai bahas spesifikasi ya. Kita bahas dulu dari bagian bodi dan layar. Kalian jangan salah kaprah dulu dengan namanya, karena layar di HP ini sama sekali nggak melengkung kayak Samsung Galaxy Edge series. Layarnya datar dengan luas 6,7 inci, aspek rasionya 21:9 dengan resolusi Full HD+, kerapatan pixel 409 ppi, mendukung refresh rate 90 Hz, DCI-P Tricolor Gamut, HDR10, dan jenis panelnya adalah IPS. Ya, bener banget kalian nggak salah denger, layarnya adalah IPS. Gua tahu sih, di antara kalian bakalan ada yang ngomong, skip lah, layarnya cuma IPS. tapi menurut gue nih ya, kalau misalkan harganya cuma 4 jutaan, paling kita cuma bisa dapat layar AMOLED yang standar aja. Jadi, kalau gue sih bakalan lebih milih layar IPS tapi yang speknya udah tinggi kayak gini, kayak si Motorola Edge S ini. Nah, kalau misalkan layarnya nggak melengkung di bagian belakang, bentuk bodinya dibuat melengkung. Terdapat housing 4 buah kamera di kiri atas dan logo khas Motorola di bagian tengahnya. Sayangnya nggak jelas material panel belakangnya berjenis apa. Kemungkinan sih plastik ya. Anggap aja lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan gue salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Tapi yang jelas bodi Motorola Edge S ini dilapisi oleh cat NVCM sehingga tahan terhadap percikan air dengan rating IP52. Sensor sidik jarinya ditempatkan di tombol power yang letaknya di sebelah kanan frame di bagian bawah volume rocker. Dan di sebelah kiri ada sebuah tombol lagi yang fungsinya sebagai shortcut. Beralih ke bagian jeroan, Motorola Edge S ini mengusung dapur pacu yang super ngebut dengan mengedepankan 3 faktor penting di dalamnya, yaitu SoC, RAM, serta storage yang ngebut. Pilihan SoC-nya jatuh kepada Snapdragon 870 yang baru aja dirilis kemarin oleh Qualcomm. SoC ini membawa peningkatan yang jauh dari sebelumnya, menawarkan peningkatan 12% di kinerja CPU, 10% di kinerja GPU, dan datang dengan teknologi konektivitas yang terbaik. SoC ini ditanamkan dengan RAM Turbo LPDDR5 yang klaimnya 74% lebih ngebut dari LPDDR4. Ditambah lagi dengan tipe storage UFS 3.1 yang lebih cepat 25% dari generasi UFS 3.0.
Dengan kombinasi ini, mampu menghasilkan skor Antutu 680.000 poin lebih, jauh mengungguli Xiaomi Mi 10 yang skornya 580 ribuan. Emang nyari gara-gara sama Xiaomi nih si Motorola. Kenapa dibandinginnya sama Mi 10 coba? HP ini juga dibenamkan smart antenna yang terbagi menjadi beberapa titik untuk mencegah antena terhalang oleh genggaman tangan saat dipegang. Untuk baterai kapasitasnya 5000 mAh, tapi sayangnya dukungan pengisiannya cuma 20 Watt aja. Beralih ke bagian kamera, HP ini punya total 6 buah kamera, masing-masing 4 di belakang dan 2 di depan. Sensor kamera belakangnya terdiri dari sensor utama 64 megapiksel f1.7 yang mendukung perekaman video 4K 60 frame per second dan 6K 30 frame per second. Kemudian ditemani oleh sensor 16 megapiksel ultra wide 121 derajat yang juga merangkap fungsinya sebagai kamera makro 2,8 cm. Ada depth sensor 2 megapiksel untuk efek bokeh dan sensor TOF yang dilengkapi oleh ring light di sekelilingnya. Kemudian di depan menempati dual pansolnya, duduk sensor 16 megapiksel plus 8 megapiksel ultra wide 100 derajat. Selain itu, HP ini juga mendukung sistem docking ke layar eksternal untuk skema pemakaian yang lebih luas. Biasanya sih untuk keperluan office atau hal lain yang lebih serius lagi. Fitur lain yang dibenamkan diantaranya adalah Bluetooth 5.1, dual nano SIM, dual frekuensi GPS, dan untungnya udah mendukung NFC. Di video ini udah beberapa kali gue sebutin berapa kisaran harga HP ini. Dan silahkan kalian tebak dulu berapa harganya. Motorola Edge S ini punya 3 varian storage, yaitu 6128, 8128, dan 8256. Dan bandrol harga resminya di Tiongkok adalah mulai dari 1.999 yuan atau setara Rp4.350.000 untuk varian 6128. Serius bro, harganya cuma 4 jutaan aja. Gue sendiri sih juga nggak habis pikir kenapa Motorola seniat ini. Apakah induknya si Lenovo udah punya target khusus di tahun ini buat ekspansi market besar-besaran? Gue sih nggak tahu ya. Tapi semoga aja Motorola tetap bisa konsisten untuk beberapa tahun ke depan dan beberapa tahun lagi kita bisa membeli HP-nya secara resmi di Indonesia. Varian lainnya dibanderol dengan harga Rp2.399 yuan atau setara Rp5.220.000 untuk varian 8128 dan Rp2.799 yuan atau sekitar Rp6.091.000 untuk varian 8256. Gimana? Apakah menurut kalian harga ini biasa aja, murah atau bahkan mungkin murah banget? Langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah guys. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada tambahan informasi atau ada koreksi, langsung aja drop di komen di bawah. Like kalau misalkan kalian suka dengan video ini, plus share juga. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan video ini boleh dislike, tapi jangan lupa subscribe. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye guys.